Ya, teman-teman, ini di tanggal 27 bulan April, teman-teman, ya, tahun 2025 di hari Minggu. Weekend tinggal beberapa jam lagi, teman-teman ya. Hari Senin semangat, terus semangat, teman-teman ya. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman yang senantiasa setia di channel update saham, kita akan mengembalikan kepada hukum dasarnya bahwa beli saham itu di bawah, jangan pernah di atas, teman-teman. Itu hukum dasarnya. Dari dulu sampai sekarang begitu hukum dasarnya, teman-teman ya. Jangan sampai rasa FOMO kita, rasa serakah kita itu melebihi daripada peraturan-aturan yang sudah dibuat, teman-teman ya. Karena memang dari dulu, teman-teman ya, yang membuat kita jeblok itu hawa nafsu, teman-teman. Wah, mau naik nih gitu kan. Wah, udah turun dalam nih gitu. Padahal teman-teman sendiri harusnya selalu mempertimbangkan ketika teman-teman mau beli sebuah saham ya. Makanya cek dulu, teman-teman ya. Jangan lihat saham naik tiba-tiba langsung beli gitu. Tapi dia, teman-teman, kalau teman-teman scalping, oke lah, teman-teman dalam keadaan apapun harus siap setia gitu kan. Nah, mau naik mau turun itu adalah kesempatan buat teman-teman yang scalping. Tapi ingat, hukum scalping itu ya beli sekarang ya harus hari itu juga harus keluar tanpa ada peraturan apapun, teman-teman. Ya, peraturannya begitu, teman. Dari dulu peraturannya begitu. Kadang-kadang yang membuat nyangkut itu adalah niatnya scalping, terus turun dalam, dibanting, kalau kata teman kita apa, dikarungin gitu ya. Eh, nggak mau cut loss, teman-teman. Karena hukum scalping itu cut loss, teman. Makanya dalam scalping pun teman-teman harus punya strategi, teman-teman. Ingat, harus punya strategi ya. Setiap tindakan yang teman-teman lakukan itu harus sesuai dengan aturan yang suka dibuat sama teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman dari saya dasarnya, tapi teman-teman bisa mengembangkan ke hal-hal yang lebih lain, teman-teman ya. Dari saya seperti ini dapat manfaat dari saya, nanti teman-teman kembangkan, itu akan lebih baik. Bahkan sekarang pun teman-teman sudah mulai bisa menganalisa sendiri dan luar biasa, teman-teman ya. Adapun di channel ini tidak ada rekomendasi, teman-teman. Kenapa? Kalau terus merekomendasikan saham, teman-teman tidak akan belajar. Ya, tidak akan belajar. Sedangkan teman-teman di bursa kan pingin lama kan? Kalau teman-teman mengandalkan rekomendasi, cenderung nanti menyalahkan orang yang memberikan rekomendasi. Cenderung teman-teman tidak mau belajar. Karena orang-orang yang pro itu bukan mengandalkan rekomendasi. Nggak ada, teman-teman, yang pro di bursa ini yang mengandalkan rekomendasi. Dia harus belajar sendiri, mengasah ilmu, bukan 1 tahun 2 tahun, teman-teman. Untuk belajar aja dia harus memerlukan sampai 5 tahun, 10 tahun, teman. Itu belum cukup, teman-teman. Karena semakin kesini itu market maker itu semakin pintar dan semakin pintar, teman-teman. Kalau strategi market maker sudah diketahui sama retail, teman-teman ya, mereka akan mengubahnya, teman-teman ya. Mereka akan mengubahnya. Strategi yang pasti diubah, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya. Terus kata teman kita juga ada yang bilang jangan takut ketinggalan kereta. Ya begitu, teman-teman ya. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya, teman-teman, ketika teman-teman masuk harus punya namanya rencana, rencana ke atas dan rencana ke bawah. Teman-teman harus memperkirakan berapa pahitnya dia akan turun. Dan teman-teman juga harus memperkirakan di mana teman-teman akan take profit. Ketika tujuan teman-teman belum diketahui take profitnya, belum diketahui rencana ke bawahnya, teman-teman cenderung tidak punya arah. Ingat, harus punya arah. Dan teman-teman yang baru masuk di bursa, teman-teman ya, jangan all in. Jangan all in. Jangan ngambil emiten-emiten yang baru IPO, meskipun itu bagus. Jangan ngambil emiten-emiten yang 50-an, ya, meskipun itu bagus, teman-teman ya. Lebih baik teman-teman carilah emiten yang aman dulu sembari teman-teman di bursa belajar, karena saya pun mengalami, teman-teman, yang namanya cut loss, teman-teman, yang namanya FOMO, ngalamin. Makanya dari itu saya berbagi pengalaman kepada teman-teman gitu kan. Jangan sampai teman-teman mengalami hal-hal awal, minimal dipotonglah 1 tahun ke depan, minimal teman-teman sudah mengetahui, oh iya seperti ini. Teman-teman ingat yang suka saya bilang itu ya, semua technical analisis, semua technical fundamentalis, semua bandarmologis, forenmologis, pokoknya gis itu akan sabar, maaf, akan kalah dengan yang namanya kesabaran. Karena teknik yang paling tinggi itu kesabaran, teman-teman.
Bahkan scalping pun teman-teman kalau tidak sabar, boncos terus, teman-teman, boncos terus pasti ya. Apalagi yang swing baru turun 3% berangkat loss. Padahal teman-teman kalau punya rencana, oke, punya rencana cut loss, silahkan, itu emang untuk meredam kerugian teman-teman gitu. Bahkan ada trader itu yang menyarankan kalau emang cut loss harus cut loss, kalau dia turun lagi ataupun naik lagi kita tidak akan pernah tahu. Betul teman-teman. Kita itu tidak akan pernah tahu pasar itu. Bahkan kemarin aja kan ketika turun di sini kan tanggal 8, tanggal 9 turun, tidak yang pernah tahu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support doa ya. Makasih teman-teman ya. Berkat doa teman-teman, saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Serta yang telah memberikan like, yang nge-share, teman-teman itu sangat luar biasa teman-teman. Yang memberikan subscribe juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan mungkin tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua image yang dibahas adalah punya teman-teman sendiri gitu kan. Terus kepada yang sering memberikan super thank, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila mungkin tidak ditampilkan. Mohon maaf teman-teman ya. Tapi kalau itu saya tampilkan. Dan sering ada yang memberikan super thank yang tanpa menyebutkan nama tiba-tiba udah ada teman. Makasih teman-teman ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman. Dan sampai kapanpun catat teman-teman ya, catat channel YouTube ini, channel YouTube ini tidak akan membuka kelas, tidak ada hubungan melalui pesan pribadi, baik WA, SMS, ataupun message-message tertentu melalui aplikasi tertentu, tidak ada. Makanya ketika ada yang menanyakan akun di SB apa, mohon maaf teman-teman, saya ingin menjaga itu teman-teman, ingin menjaga komitmen saya dari awal untuk memberikan kebermanfaatan kepada teman-teman semua. Silahkan aja ditanyakan di kolom komentar. Apabila saya bisa jawab, saya akan jawab. Apabila belum dijawab, teman-teman ya mohon maaf, berarti saya lagi mencari dulu referensi dulu. Mungkin itu sebagian yang belum saya ketahui, teman-teman. Karena keterbatasan manusia, teman-teman. Ketika terbatas itu ya maka mencari lagi, teman-teman. Bahkan seorang trader pun, teman-teman, sampai sekarang itu masih belajar, masih ada yang belajar sampai ke luar negeri, teman-teman ya. Padahal hanya untuk mempelajari satu candle, contoh seperti itu, teman-teman ya. Baik, tanpa sudah berlama-lama, dan sudah berlama-lama, teman-teman, berapa menit ya pembukaannya, lama juga ya, 7 menit, nggak apa-apa, teman-teman ya, sampai santai ya. Baik, kita buka dengan KKGI, teman-teman ya. KKGI kemarin sempat naik berapa persen, lumayan tinggi teman-teman ya, dibanting ya. Kalau teman-teman yang swing ataupun yang teman-teman yang santai, teman-teman cenderung santai aja gitu teman. Kenapa? Karena oke, saya turun, kemarin saya ngambil di harga sini, saya akan ngambil lagi, nanti tenang aja gitu kan. Teman-teman yang ngambil di bawah juga, yang di MA10-nya mungkin masih ada hijau-hijau dikit lah teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman swing udah santai aja, kan tujuan teman-teman belum tercapai. Tujuan teman-teman belum tercapai ya. Mudah-mudahan ditahan teman-teman di angka sini nih, ada seekor kembar di sini ya. Sedikit lagi ke menembus ekor kembar, mudah-mudahan sih ditahan. Sudah mulai ada dorongan dan MA10 sudah mulai datar teman-teman. Nah, ini menunjukkan warning nih. Kalau besok ada sedikit hijau, biasanya MA20-nya itu menuju ke atas lagi ya. Ataupun dia mencapai ke candle merah lagi tapi membentuk di sini. Candle merah di atas terus ke bawahin. Nah, biasanya itu membentuk yang namanya si MA10 itu maaf, MA20-nya menuju ke atas. Itu masih cenderung aman. Ini belum juga ditembus MA20-nya. Karena target penurunannya di level 388. Nah, begitu teman-teman ya. Ini udah kebentuk si kepala kembar, teman-teman ya. Seperti biasa, kepala kembar itu biasanya suka ada penurunan. Maka mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Mudah-mudahan ditahan di sini di MA20-nya. Mudah-mudahan ditahan di MA20-nya. Dan hati-hati ketika nanti turun ke 386. Perhatikan teman-teman ya. Ketika penurunan ini teman-teman ya, kita lihat dari tanggal 25 kan Jumat ya. Perhatikan siapa yang ngambil untuk domestiknya dulu. Teman-teman kita yang pada ngambil, mungkin memanfaatkan ya. YPXL juga pada keluar nih. Padahal di sini teman ya, jelas di sini bandar lokal akumulasi lumayan 5.000, 5,9 ribu teman-teman. Apakah XC sebagai bandar lokal atau PD? Kalau XC sebagai bandar lokal saya tidak yakin, tapi kalau XC Smart Money saya yakin.
PD biasanya suka dipakai sama bandar lokal, teman-teman ya. PD, OD, KK, NI itu suka dipakai, teman-teman ya. LZ apalagi sama LG apalagi, teman-teman ya. Ini cenderung kan cuma 5.000, cenderung sedikit teman-teman yang ngambilnya. Berarti si bandar lokal itu sebenarnya nahan, mungkin dia kembali yang ngedorong itu si bandar lokal, teman supaya tidak terlalu jatuh. Nah, teman-teman kita juga sudah mulai pada masuk, ada yang keluar, YP, XL, teman-teman kita sudah pada keluar juga. Perhatikan bandar Poren. Bandar Poren ada ngejual 364,3 juta, tidak sampai miliar teman-teman ya, karena ini BTP tidak terlalu tebal teman-teman ya. CC keluar teman-teman ya, CC keluar, HD masuk teman-teman, walaupun sedikit. AKZP BK keluar. Kalau teman-teman perhatikan untuk bandar porennya, kita geser dikit ke atas deh. Nah, perhatikan pada poren. Ngambil keluar, ngambil sedikit terus keluar lagi, teman-teman. Masih cenderung masih ada di dalamnya. Jadi hanya ngebuah hanya sedikit aja. Nah, pengambilan, perhatikan pengambilannya lumayan, hijaunya di sini juga hijau lumayan, teman-teman ya. Emang sih masih masih ada, teman-teman. Mungkin tinggal setengahnya lagi lah bandar poren, tapi masih ada di dalam. Tapi bandar lokal cenderung dia ngambil. Perhatikan bandar lokal ngambil semenjak kemarin dia jatuh ke kenaikannya, padahal dia kenaikannya langsung masih jualan teman-teman ya. Perhatikan ketika dia ada kenaikan dia masih jual ya. Tapi pas ada kejatuhan 3 hari ini dia harga agak atas sedikit dia cenderung ngambil. Nah itulah KKGI teman-teman ya. Di sini ada support teman-teman, ini support hanya support biasa aja ya, support bukan tanda-tanda penurunan, hanya support biasa aja. Nah, yang area penurunan itu di angka sini, teman, di angka 357. Ini adalah gap ya. Lambat laun apabila dia tutup kembali berarti bagus ya. Kalau dia ditutup kembali setelah penurunan ini berarti dia mau menyelesaikan PR dulu. Baru dia akan melanjutkan kenaikan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kalaupun dia ke bawah, teman-teman ya. Ke 331 berarti dia mau menjemput supportnya ya. Menjemput supportnya aja gitu, bukan menjemput tanda-tanda penurunannya. Oke, teman-teman, biasakan sesuai dengan rencana, teman. Kalau baru sini, kalau buat swing santai aja. Karena tujuan teman-teman belum tercapai. Di sini belum capai 456. Bahkan saya aja memberikan target itu ke sini, teman-teman. Inilah target saya, teman-teman. Nah, di angka 637, teman-teman ya. Nah, ini untuk harga wajar di angka 57, 573 sama 633. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana, mau yang 600-nya silahkan, mau yang 57-nya 573 silahkan teman-teman ya. Ini cenderung bagi independen lumayan teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi masih ada proses, namanya proses kan nggak harus istilahnya nggak harus naik terus, teman, harus ada namanya koreksi. Koreksinya agak dalam dikit nanti naikin lagi. Nikmatin perjalanannya sampai teman-teman oh ya nanti tersedia kepada ketika terjadi seperti ini teman-teman bisa melihat akan terjadi apa. Nanti dia akan terurai dengan sejarahnya. Kalau posisi uptrend ya masih uptrend. Kenapa? Karena MA10 masih MA20 masih posisinya di bawah candle. Kecuali kalau dia dijeblosin ke level 386 untuk menutup PR gap-nya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi informasinya bahwa bandar lokal sudah ngambil 3 hari, poren keluar tapi tidak terlalu banyak, mungkin tinggal setengahnya lagi, tidak pol-polan ya. Oke, target masih di 635 dan target terdekatnya belum tercapai di angka 457. Teman-teman kalau yang istilahnya yang kemarin media MA10-nya gitu ya, di sini mungkin di sini udah untung 10%, nah masih ada kan berapa persen lagi tuh. Mungkin ruginya tinggal sedikit lah teman-teman, sekitar 1%-an lah ya. Tapi masih santai aja teman-teman. Kalau teman-teman swing santai aja, ini posisi sudah di bawah teman-teman. Perhatikan ya KGGI. KGGI. Nah, perhatikan untuk 1 tahunan kan lebih dekat daripada ke harga murahnya. 10 tahunan itu posisinya dia dekat dengan supportnya di sini teman-teman ya. Ini sudah mulai di ke ataskan ya. Biasa teman-teman kalau berdasarkan sejarahnya ya naik dikit terus turunin lagi kan agak dalam nanti taikin lagi. Itu sejarahnya teman, naik perhatikan di sini. Naik turunin mahal dalam banget, naikin turun lagi kan agak dalam. Yang penting teman-teman ini sudah melalui bukit terendahnya. Nih, bukit tertinggi awal 1, 2 dilewati. Sama ini 3 sudah dilewati. Artinya posisinya sudah mulai uptrend teman-teman ya. Kalaupun gagal ya nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena sudah di harga murahnya kok. Sekarang juga nih harga murahnya sudah kurang daripada harga tengah teman-teman. Cenderung dia uptrend 1, 2, 3 ya, ini 4 teman. Jadi udah step keempat artinya berposisi uptrend.
Ya teman-teman, kecuali kalau besok teman-temannya kalau besok dia melewati ini nih, harus hati-hati nih, sini nih. 357 berarti dia mau menjemput supportnya. Oke teman-teman, santai aja teman, untuk swing mah santai aja teman-teman ya. Kita harus tahu tujuan ke depannya teman-teman ya. Kalau teman-teman contoh ngambil kemarin di pojok sini, oke, tunggu sebentar aja. Jangan ngambil keputusan apa-apa, tenang aja. Jangan, tapi kalau teman-teman mau tambah muatan, ah ini saya kurang nih tambah muatan lagi kan average teman jadi di bawahnya kan, jadi lumayan, ah lumayan lah. Nanti kalau mau average gede lagi nanti di bawah aja. Kalau nggak gede kan sekarang berapa nih? Otomatis contoh ngambil kemarin di bawah ya sekitar 19% ya. Nah ini kan nanti tinggal ketika MA 10 di bawah kena average aja gitu kan. Maka nanti teman-teman tinggal posisi ada 388 kalau teman-teman meng-average dengan nominal yang sama teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk KKGI. Smart Money memang kemarin bisa jualan teman-teman ya. Smart Money jualan wajar lah, mereka juga kan ngambil sudah banyak. Lanjut ada BEX, Bank Pembangunan Daerah Banten. BEX, perhatikan teman-teman, bandar lokal terus-terusan ngambil. Oh, salah kemarin ngambilnya si itu ya teman-teman ya, NI ya. YZ sudah masuk teman-teman ya di domestik tanggal 25 terakhir nih tanggal 25 YZ masuk. Teman perhatikan sini, perhatikan ya, bandar lokal yang ngambil, keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil lagi. Artinya masih banyak barangnya teman. Kita cek ya dari mulai tanggal 6 Februari, 6 Februari, 6 Februari. Ada YP, ada NI teman-teman yang ngambil. Bagus teman-teman ya. Ini juga posisinya sudah mulai, kalau secara MA sudah mulai ke atas teman-teman. Target FCA kelas 1 target di 50 aja teman-teman, di angka 50 aja. Kemarin sempat kali masuk, masih masuk teman-teman, belum jualan terus signifikan. Kalau secara candle ini menandakan tinggal ke atas 30-nya teman-teman ya. Satu-satu angka sini secara MA juga lagi menuju ke atas. MA 10, MA 20, MA 200. Kalau dia bermain di area sini, terus MA 10-nya masih menuju ke atas, masih posisi uptrend. Nah, mudah-mudahan ini menjadi titik baliknya kemarin di angka 21. Target 50 aja dulu ya, biar dia lepas daripada FCA dulu 5152. Teman nanti manfaatin ketika di angka 60 70 teman-teman ya. Nah, di situ mungkin lihat tuh si bandar jualan nggak gitu. Kalau si bandar jualan lebih baik kamu teman-teman take profit aja dulu gitu ya. Oke, teman-teman, FCA kelas 1 dan pungutan sudah mulai bagus daripada bandar lokalnya karena yang memberikan aksi itu di FCA kelas 1 terutama yang 50 ke bawah itu bandar lokal. Taksi Ekspresindo. Ini terlepas daripada berita di luar teman-teman ya. Saya hanya memperlihatkan sama teman-teman lukisan market makernya aja. Secara MA masih di bawah MA 200 masih di bawah candle, artinya masih uptrend teman-teman ya. Cuman di sini MA 20 sudah mulai di atas, MA 10 juga sudah mulai menuju di atasnya, artinya masih posisi uptrend. Mudah-mudahan dia ditahan di angka 6-nya teman-teman ya. Untuk berarti kalau dia ditahan di angka 6 berarti dia menjadi support di MA 200-nya. Perhatikan bandar lokal lagi jualan. Kemarin jualan, ada pengambilan sedikit. Sekarang jualan lagi teman-teman ya. Si taksi ini masih dijual di sama bandar lokalnya. Belum puas ya teman-teman ya. Smart Money belum masuk terlalu banyak. Ketika Smart Money banyak, perhatikan teman-teman ya. Sayang banget sih kalau taksi, maaf. Kalau FCA itu kalau di seperti papan akselerasi aja teman-teman, mungkin itu bisa rame gitu teman-teman. Tapi kalau istilahnya masih posisinya masih untung-untungan, kan jualnya untung-untungan teman-teman. Ini kalau FCA itu kan seperti jualan di pra opening sama penutupan teman-teman ya, cenderung mencari harga keseimbangan. Ya teman-teman, kalau yang punya harga FCA di bawah ya teman-teman perhatikan ketika jual belinya aja. Kalau teman-teman sudah mengetahui, lihat fundamentalnya teman-teman ya. Kalau fundamentalnya baik ya silahkan aja teman-teman ya. Yang penting sih kalau harga FCA itu fundamentalnya dulu teman-teman ya. Teman-teman yang kalau masih punya di harga FCA gitu yang kemarin sudah lihat terus perkembangan dari FCA-nya. Tapi yang paling penting itu bandarnya. Kalau bandar lokalnya cenderung akumulasi, teman-teman cenderung dia akan cepat lepasnya kok daripada FCA. Tapi kalau bandar lokalnya nggak mau ya udah, berarti si bandarnya pingin istilahnya sampai ke bawah dulu. Nanti setelah di bawah banget, sudah sepi banget, sudah pada frustasi, baru diambil lagi. Nah, itu kecenderungan seorang bandar seperti itu teman-teman ya.
Yang namanya bandar pengennya mengocok psikologis teman-teman ya, hati-hati ya. Ya teman-teman, masih ada pembuangan ya untuk si taksi ini. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Ingat 4S ya kalau emiten yang kena FCA di harga 50 ke bawah. Sabar, 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 dan sabar teman-teman ya. Itu kuncinya. Lanjut, ada emiten roti. Roti harga terendah selama 10 tahun. Nah, coba cek deh roti teman-teman ya. Kita posisikan dulu teman-teman, roti itu betul enggak? Ya, betul teman-teman. Ini harga terendah dan paling rendah banget. Artinya apa? Sudah murah banget. PR rasionya 20. Nah, kita cek teman-teman di sini roti ini PR rasionya sekarang berapa? Ini sudah dihitung ya harga wajarnya roti ya. Karena semakin turun itu PR rasionya berubah teman-teman ya. Semakin naik juga berubah. Ini ada gap teman-teman. Oh, dia udah bagiin dividen kemarin ya. Wah, ini ketutup teman-teman, gap, tenang aja teman-teman ya. PR rasio roti sekarang berapa? Datarannya kan 20, sekarang di angka 14 teman. Berarti kan masih ada 6 kali lagi teman-teman. Harga sekarang sudah murah banget teman-teman ya. Selama 10 tahun terakhir ini harga paling murah teman-teman ya. Jadi downtrend. Nah, ini belum ada tanda-tanda titik balik. Tunggu sampai ada MA10 di bawah candle menuju ke atas. Perhatikan kemarin waktu saya bikin garis di sini teman-teman, dilalui dengan baik. Nah, dia sebenarnya kemarin menyimpan PR teman-teman di sini ya. Bukan. Turun, gap up, nah nyimpan PR waktu tanggal sini nih. Menyimpan PR di sini tapi sekarang ditutup dem. Nah, itu sekarang ditutup lagi. Berarti dia sudah tidak meninggalkan PR. Cenderung dia tidak meninggalkan PR ya. Nah, secara candle seperti itu. Perhatikan MA10 sama MA20. Teman-teman tinggal tunggu aja ini. Tinggal tunggu, ini bit numbernya bagus nggak sih? Saya lihat deh. Oh, lumayan dan bagus teman-teman ya. Bit numbernya bagus. Oke teman-teman, strateginya jangan ngambil dulu. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Perhatikan teman-teman, ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Ada kenaikan kan lumayan teman-teman ya. Mungkin kadang dividend trap dem gitu kan. Ini dividend trap pasti ketutup teman-teman ya. Ini dividend trap itu sangat lebar sekali. Pasti ketutup teman-teman. Target di sini sebetulnya teman-teman. Maka karena dividend trap ya akhirnya ya udahlah harus diturunkan kalau dividend trap teman-teman. Kalau Bang sampai rentannya 10%, 12% harus diturunkan sebanyak level itu gitu kan. Karena berdasarkan hukum kebiasaan juga gitu kan, dividend trap gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman ya untuk si bandar forennya ketika penurunannya ternyata bandar foren ngambil kan. Terus dia ada penurunan lagi, ada si kepala kembar menuju ke si kepala kembar. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan teman-teman ya. Tinggal teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle ya. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, targetnya yang terdekatnya ya ini 953 teman-teman ya, 953. Ini untuk harga wajarnya 1.200 teman sama 1.100. Artinya kalau saya menarikkan ke angka 1.000 itu cukup teman-teman ya, cukup. Kalau teman-teman mau ke 1.200 ya silahkan aja. Saya pun punya di angka 1.120 ya, sampai di angka 1.200. Maaf di sini 1.120 sama 1.200. Nah, ini targetnya teman-teman. Tapi yang terdekatnya ada di sini. Ini paling dekat teman-teman nih. Gap ini nih. Ini gap yang terdekat di sini. Tapi tunggu MA10-nya, soalnya MA10-nya lagi menuju ke bawah dulu ya. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Teman-teman jangan spekulasi di sini ya. Nah, baru teman-teman melakukan rencana. Karena ini sudah terendah ini teman-teman. Sudah di harga murahnya kami di sini nih. Udah murah banget ini. Udah murah banget walaupun PR rasionya 14. Tapi kan rata-ratanya 20 teman-teman ya. Maka saya akan bikin target di sini teman-teman ya. Kenapa? Kalau lewat sini berarti dia ketutup itunya. Ketutup lagi target tanggal 27 ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ketutup kok teman-teman, tenang aja. Harga wajarnya 1.200 sama 1.100. Artinya teman-teman harusnya sabar. Cuman sekarang masih apa? Masih ada pembuangan di pada bandar foren nih ya. Masih ada pembuangan bandar foren. Bandar foren cenderung nahan teman-teman ya. Cenderung nahan. Kan kemarin ngambil nih. Cenderung ditahan, jangan kemana-mana dulu gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ada domestik, ada CC, ada UD, ada SQ, ZPEP yang keluar. Untuk forennya kita lihat ada TPNI account cenderung ini teman-teman ya.
Broker biasa SQ. Ini cenderung broker lokal semua teman-teman, broker KW semua ini teman-teman ya yang ngambilnya. Kita lihat untuk 17 April siapa yang ngambil 17 April untuk bandar domestik ya. SQ teman-teman 8,5 miliar ya. Sama YU sudah masuk teman-teman ya. SQ sama YU sudah masuk. Artinya ini cenderung mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman ya. Tunggu aja sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas karena si Bandar Foreign pun sudah ngambil dan dia mungkin baru ngeluarin seperempatnya. Dan target udah ketahuan di sini yang terdekatnya 954. Oke teman-teman seperti itu ya untuk si roti ini. Lanjut ada Auto Astra. Auto target kenaikan sudah ditempuh dengan baik satu. Ini juga target sudah dicapai dengan baik. Kita tulis saya tercapai teman-teman ya. Tercapai tanggal berapa kemarin tercapai? Sini ya, kemarin tanggal 25 ya. 0425. Buat sejarah aja teman-teman ya. Up. Ya. Nah, kita dekatkan dikit. Nah, teman-teman ya. Perhatikan ini sudah menyentuh target kenaikannya, teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikannya. Bila mana dia tidak sanggup, teman-teman ya. Bila mana tidak sanggup. Dia turun ke level si ekor merah, tidak masalah. Makanya masih posisi MA10 sama MA20-nya masih posisi di atas candle. Tetapi apabila, nah sampai sini juga tidak masalah teman-teman penurunannya. Nah, sampai sini tidak masalah. Kenapa? Karena MA20 juga masih berada di bawah candle. Ya, nanti kalau penurunan. Nah, ini target penurunan sudah ditempuh dengan baik. 1, 2, ya, sudah ditempuh dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini tanda-tanda penurunan juga sudah dilewati dengan baik ya. Saya hapus aja teman-teman ya. Nah dia meninggalkan jejak menurunkan di angka 1795 teman-teman. Tapi tercapai hanya dengan shadow aja. Nah ini sudah bagus teman-teman. Di sini sudah bagus nih si ekor kembaran sudah bagus sebagai support aja. Bukan sebagai tanda penurunan. Tapi di sinilah tanda penurunnya dia. 1851 di sini ada gap yang sangat lebar. Oke teman-teman. Jadi kalau dia mau menjemput, makanya saya bilang ini masih bertanda-tanya teman. Tanggal 8 ini apakah tanda-tanda dia akan up teman-teman atau hanya penggembira saja teman-teman. Secara teori teman-teman ya, secara teori itu harusnya memang uptrend. Kenapa? Karena bukit yang tertinggi sebelumnya sudah dilewati 1 kali, 2 kali kan. Nah tinggal ada koreksinya aja ini, koreksi agak dalam pun ke level 2059 ataupun ke level sini juga masih posisi uptrend karena sama MA20-nya masih posisi di bawah candle teman-teman ya. Apalagi sekarang sedikit mencapai lagi ke angka MA200. Ini MA200 sudah mulai dikatasin teman-teman ya. Ketonjok dikit aja ada koreksi udah sampai atas teman-teman ya. Targetnya bisa ke angka 2300. Ini harga wajar 2800 teman-teman sama 2200. Terserah teman-teman tuh, kalau teman-teman 2200 ya tinggal sedikit lagi gitu kan. Kalau saya cenderung ikutin aja MA. Nah, ketika begini teman-teman MA10 menuju ke atas, ikutin aja MA-nya. Ya. Ikutin aja MA-nya, MA10 ikutin teman-teman. Adapun ada koreksi nyentuh MA10, lihat MA20-nya. Kalau sudah mulai dibelokin ke bawah, hati-hati. Tapi kalau teman-teman pengen jangka panjang ya mungkin kendala-kendala yang seperti itu ya harusnya dilewatin, biarin aja lah, saya targetnya bukan di situ gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman jangka panjang ya. Apakah ada kemungkinan di harga up tinggi? Kita lihat di sini teman-teman ya. Dia cenderung di mana? Nah, dia cenderung itu belum pernah menyentuh harga atas selama 10 tahun. Artinya apa? Masih ada kecenderungan bisa mencapai pucuk terbaru lagi. Contohnya pucuknya berapa ini? 34. Nah ini sudah bisa mencapai 35, 36. Karena belum pernah menyentuh harga tertingginya. Belum ada batas teman-teman. Beda dengan yang sudah dibatasi. Nah itu yang biasanya cuma mentok di situ aja. Nah perhatikan teman-teman ya, untuk si auto ini cenderung masih di bawah harga tengah, ada cenderung murah. Cuman selama ini kan dia terus up teman-teman ya. Jadi harga murah itu sekarang di sini levelnya di angka 1700 teman-teman ya. Dan kemarin sudah tersentuh dengan shadow kan di sini teman-teman. Nah, sudah tersentuh dengan shadow kan. Ting dikit mantul. Hanya kalau dia bawa ke turun lagi ke sini ya udah ada posisi murah kok gitu teman-teman. Sekarang isian Bandar Foreign terus akumulasi. Perhatikan akumulasi terus teman-teman ya. Walaupun ada pembongkaran kan hanya sedikit aja. Nah, kemarin sudah ambil lagi 419 juta teman-teman ya. Cuman Bandar Foreign cenderung pengen keluar nih dari tahun dari bulan Desember aja
Bandar Poren pengennya keluar aja gitu kan. Jadi teman-teman biarin aja kalau bandar lokal keluar, karena si Bandar Poren pun masih cenderung mau mengambil barang-barangnya. Kemarin waktu pembuangan sama-sama ternyata si Bandar Poren ngambil lagi. Di sini ada teman-teman kita yang ambil, teman-teman ya, dimanfaatkan sama si Poren untuk jualan. Kenapa kok katanya bandar lokal jualan, tapi cenderung harganya naik? Berarti dimakan sebelah kanannya teman-teman. Beda dengan ketika si bandar lokal ataupun bandar Poren merah di sini jualan, tapi kendalanya ke bawah, berarti dia makan, bukan makan, ngehajar sebelah kiri, yaitu banyak yang nampung di sebelah kiri. Wah, harga nih mau turun nih. Jadi turun kan sebelah kiri biasanya ditahanin sama teman-teman kita, maka dihajarlah, bem 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 bem, jadi ke bawah teman-teman. Jadi kalau ingin naik kompak teman-teman ya hajar sebelah kanan aja, makan aja sebelah kanan. Jadi usahakan kalau beli itu jangan nunggu sebelah kiri teman-teman, makan aja kanan paling beda 1 tik atau 2 tik lah teman-teman. Apalagi kalau untuk swing santai aja untuk swing mah teman-teman ya. Beda 1 tik 2 tik mah wajar lah. Ya teman-teman, untuk si Poren kita lihat kemarin April ya, tanggal 25. Ada BK udah masuk, bagus teman-teman, BK sudah mulai masuk ya. Ya teman-teman, seperti itu ya, dikit lagi sudah menyentuh harga apa namanya tanda kenaikannya, tinggal target selanjutnya angka 2.300, dan berdasarkan harga wajar di angka 2.200 dan di angka 2.200, maaf, 2.800 dan 2.200, dan Poren belum jualan signifikan teman-teman ya. Saya pikir sih ke target sini bisa lah, mampu lah teman-teman, 2.300 mampu ya. Oke teman-teman, sampai itu Smart Money juga belum jualan teman-teman, artinya Smart Money masih berada di posisinya ya, masih berada posisinya. Ini mungkin bagian daripada Smart Money ya teman-teman. Ini kan ada banyak emiten-emiten, bukan broker-broker lokal teman-teman ya, ekce-ekce gitu kan. Nah, mungkin ini bagian daripada Smart Money teman-teman. Oke teman-teman, untuk auto seperti itu ya. Jadi posisinya si Poren masih banyak teman-teman. Ada SPTO teman-teman, SPTO, SPTO ya. SPTO. Ini belum dibahas. Oh, udah dibahas ya. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Terus ini juga tanda penurunan sudah disentuh dengan baik. Maka akan saya bikin tanda penurunan baru di angka 579. Perhatikan ini ada gap besar teman-teman ya. Terus ini juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus, 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 bagus. Nah, cuma di sini nih. Kalau dia turun sampai ke level ini nggak usah masalah ya. Kenapa? Karena masih posisi seperti yang saya tadi bilang teman, masih posisi uptrend ya. Jadi kalau sudah jeblos MA 200 juga lagi menuju ke atas. Perhatikan nih, ini beda pada tipis kan nih. Saya khawatirnya tipis teman-teman ya. Sedanglah teman-teman, tahanan 1000 ya, sama di atasnya 200. Sedang lah teman-teman, sedang. Kita lihat untuk targetnya di mana. Perhatikan teman-teman untuk si kepala merah. Lihat nggak kepala merah nih? Satu di sini teman-teman. Si kepala merah di sini satu. Kenapa? Dia sudah mulai uptrend. Kenapa ini? Sudah mulai dilewatin. Ini juga sudah mulai dilewatin teman-teman ya. Nah, tinggal ke sini nih. Apabila dia bisa menyentuh ini, cenderung dia melewati dikit aja teman-teman. Cenderung dia akan uptrend ya. Terus dia balik lagi aja. Nggak ada masalah. Yang penting dia koreksi. Terus perhatikan di sini ada gap kecil teman di angka 654. Nah, itulah tanda-tanda kenaikan teman-teman untuk terdekatnya. Ke atasnya coba cek. Nah, sini saya cek di sini nih, sini ada gap, gap sudah ketutup dengan baik. Nah, ini bukan kepala merah, teman-teman. Kita akan cek di bawah dia, di belakangnya ada enggak? Nah, kita akan cek ke belakang, teman-teman. Nah, sini pojok sini kita cek ya, pojok sini ada enggak? Nanti kita lihat posisi, teman-teman ya. Nah, ini kan harga di sini ya. Nah, teman sini ada di angka 661, nanti ketembus ke 661 ya. Ini kepala merah. Nah, ini kepala merah bukan yang ini, teman, yang ini, kepala merah yang bawahnya nih. Ini kepala merah. Ya, 675 ya. Lagi nggak di sini? Wis, ada yang lebih tinggi lagi. Ada gap teman-teman nih. Ada gap yang sangat, ini apa sih ini? Oh, shadow teman-teman nih. Oh, ini kepala merah sangat sangat menjulang sekali di sini teman-teman, kepala merah nih. 6645 ya. Kita cek nanti ya, teman. Kita beresin nanti. Wah, ini ada gap lebar teman-teman di angka 700 ya. Kita lihat juga sini ada gap teman-teman ya. Ini ada gap, di sini ada kepala merah yang ke 861. Nah, baru kita cek teman-teman. Apa namanya? Emitennya SPTO ya.
SPTO. Emiten yang dilongsorkan belum pernah menyentuh harga atas lagi, langsung di downtrendkan dan dia sudah mulai uptrend sedikit demi sedikit. Perhatikan, yang paling dasar 300, 438 sempat di sini naik ya ke angka 521 tapi diturunkan di sini. Berarti sudah 1 2 3 teman-teman sudah mulai uptrend lagi dan kembali diturunkan, sekarang mulai menanjak lagi. Target jangan tinggi-tinggi dulu, ke harga tengah aja sudah bagus ataupun ke harga sini teman. Yang ada gap di sini ya. Harga 700-an ya. Targetnya di situ teman-teman. Karena belum pernah menyentuh kan harga tengahnya. Ini emiten yang di tahun berapa ini? Tahun 2018 teman-teman ya. Saya jadi penasaran teman-teman, tahun 2018 ini tahun berapa ini? 19 ya. Oh ya, saya lihat P/E rasionya berapa? 6 ya. Wah, fundamental dong ini teman-teman ya. Perusahaannya fundamental dong ini mah. Nah, kita kecilin dulu. Kita gedein lagi. Saya ingin tahu aja teman-teman, ini emiten yang dilongsorkan enggak? Oh iya teman-teman, ini emiten yang dilongsorkan. Wah. Ini bisa ke sini teman-teman nih. Ya. Bisa ke angka 1.200 lagi teman-teman. Oh, emiten dilongsorkan dem 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 dem. Belum pernah akan menyentuh harga tertingginya lagi. Nah, paling di sini doang kan tertingginya nih. Terus sentuh lagi kan. Nah, sejarah seperti itu teman-teman. Jadi cenderung seperti yang mau mengejar teman-teman. Tinggal tunggu waktunya aja teman-teman ya. Tapi teman-teman yang nyangkut ya di area sini average aja. Kalau level teman-teman di sini aja, punya level di anda 600 saja, masih cenderung bisa up kok teman-teman. Sekarang posisinya kalau perhatikan ya, uptrend teman-teman ya. Dari tahun berapa nih? Dari tahun 2020 ya. Dem 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 dem. Nah, sempat turun tapi belum pernah menyentuh harga murahnya kan. Dia cenderung dijual di harga di atas harga murah. Kemarin 492. Nah, sekarang sudah mulai menjajaki lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun besok lah teman-teman bisa mencapai harga tertinggi lagi. Asal teman-teman kalau memegang emiten seperti ini teman-teman ya, yang ada cenderung PR-nya di atas, asal teman-teman istilahnya sabar ya bisa ke atas. Cuman teman-teman kadang-kadang aduh gitu kan. Ya udahlah sini aja lah cukup. Nah, itu tanda orang-orang bersyukur teman-teman ya. Ya teman-teman kita cek dulu ya ini sudah dilewati atau tidaknya. Kita cek target-target yang saya buat teman-teman ya. Ada yang dilewati atau enggaknya nanti kita hapus. Ya ini satu sudah dilewati, kita hapus ya. Satu. Ini belum ya, baru dibikin. Ini juga belum, baru dibikin. Iya, teman-teman. Belum dibikin, udah dibikin. Iya, belum ada yang dilewati ya. Kita cek di sini, belum tentu teman-teman ya. Nah, cara ngeceknya seperti ini teman-teman, harus pelan-pelan teman-teman ya. Sampai ke ujung gitu kan. Nah, berarti belum. Iya, belum dilewati baru karena sama shadownya aja. Nah, udah dilewati berapa biji nih? Satu ya, udah dilewati. Dua, teman-teman udah dilewati ya. Oke. Kita cek lagi ke atasnya. Nah, kita gedein dikit. Nah, sip. Gedein dikit deh. Nah, lebarin dikit ya. Oke, teman-teman. Sudah ya. Ya, saya punya target di sini teman di angka 704, teman-teman ya. Apakah akan ke situ? Kalau secara teorinya harus, teman-teman harus ke sini secara teorinya gitu kan. Targetnya berapa sekarang? Tanggal 27 ya. 0425, teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah dibikin ya. Target kenaikan nanti selanjutnya di angka 644, 654. Nah, dia harus bisa melewati angka 706. Kita akan lihat nanti di sini ya peristiwanya apa yang terjadi ketika candlenya sudah melewati angka 655, teman-teman ya. Cenderung dia masih masuk uptrend, harus uptrend teman ke sini ya. Karena posisi MA 200 sudah di bawah. Target selanjutnya di angka 706, terus di angka berapa lagi nih? 770, terus yang agak tinggi dikit di angka 861. Kalau tengahnya di angka berapa ini? 801 ya. 801 ada nggak di sini ya? 860 sama 7 mungkin di sinilah teman-teman target. Mungkin teman-teman bisa dicanangkan di sini nih ya. Teman-teman, wah terlalu lama karena dari tahun 2018 kan. Cuman suatu saat dia akan ke situ lagi kok teman. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Oke teman-teman, untuk GTSO seperti itu ya posisinya ya.
Ini MAT-nya 6.80, sekarang berapa? GTSO. GTSO. GTSO apa? SPTO. SPTO. Mana belum keluar teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Tunggu sebentar. SPTO. Nah, keluar. Kita cek 5. Berarti masih ada kesempatan ke satu kali lagi ke harga standarnya. Ya, 6.80. Nah, ini di angka berapa? Di angka 587. Ini berarti milik fundamental ini teman-teman ya. Kita refresh sebentar ya teman-teman ya. Kita refresh sebentar. SPTO. Enggak bahas BWRI teman-teman ya. Mau melihat itu doang teman-teman untuk SPTO. Biar refresh biasanya kena. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokal dan poren ya. Bandar dan lokal dan poren cenderung perhatikan. Terus ngambil sejak bulan yang baru terlihat aja ya. Desember aja masih ngambil. Poren ngambil dalam keadaan turun ngambil. Ada lokal juga sama dalam keadaan turun ngambil, teman-teman perhatikan. Terus diambil. Adapun pembuangan sedikit wajar, teman-teman. Tapi secara keseluruhan bandar lokal dan poren cenderung ngambil. Smart money lihat ngambil. Ngambil. Wah, sini jualan kan. Nah, tinggal tunggu smart money aja. Oke, teman-teman, untuk sementara ini saya kasih target ke angka situ dulu ya. Yang terdekatnya di sini targetnya. Target tinggal sabarnya ya, teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman perencanaan, ingat ya, karena ini target-target penurunan sudah saya bikin kan di angka 613, di angka 579 sama yang agak bawah sudah ke satu di angka 570. Oke, teman-teman, SPTO sudah dijalankan, kita tinggal lihat Toto, teman-teman. Toto. Toto Surya Toto Indonesia. Dulu saya beli Toto di harga berapa? Saya lupa lagi, teman-teman. Sebentar doang saya beli Toto, teman-teman ya. Lumayan gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, perhatikan Toto, teman-teman. Emiten yang dijual cenderung di bawah harga murahnya. Berarti cenderung dijual di harga murah bangetnya. Targetnya berarti ke harga murah aja lebih dikit. Sudah 2 kali. Kalau teman-teman ke target harga murahnya, berarti teman-teman pasti kejemput ya. Kalau teman-teman agak sedikit agak atas sedikit ya. Ini kan baru ketemu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Ini kan kelima kalinya gagal. Jadi tapi lah kalau teman-teman menyentuh ke harga tengah, harga murahnya di angka 243, teman-teman 240 lah, cenderung kejemput. Nah, itu kalau dia bermain di angka murah dan murah banget ya. Kita cek ke candlenya Toto ya. Semua target penurunannya sudah dilewati dengan baik. 1, 2 ya. Ini target penurunan juga, 3 nih target penurunannya. Ini target kenaikan belum. Nah, target kenaikan belum. Ya di angka 221, di angka 236. Ini tanda kenaikan juga sudah dilihat kan teman-teman di sini kemarin ya. Cuma menyentuh sini susah ya. Menyentuh sini susah ya. Nah, makanya di sini saya bikin tanda kenaikan. Apabila jebol dengan candle tentunya. Dengan candle terus dia ada koreksi dikit, bisa ke angka 236. Posisi MA20 lagi ke atas, MA10 pun demikian. Walaupun si MA10 kan ditembus nih sama candle teman-teman, tapi MA20-nya masih di bawah, masih posisi uptrend. Tanda-tanda penurunan. Yang pertama di sini teman-teman di angka 199 itu area penurunannya. Di sini ada si kepala merah kan, tapi meninggalkan gap. Artinya di sini teman-teman penurunannya. Nanti di sini nih penurunannya. Kan ini meninggalkan gap ya. Ini yang terdekatnya. Ada lagi di mana? Di sini teman-teman. Apabila turun ke area sini cenderung masih aman. Ini si ekor hijau ya. Jadi cenderung dia ditahan teman-teman di sini level 122-nya. Cenderung agak susah gitu nembusnya, beberapa kali tembus tapi agak susah. Jadi kalau dia turun ke bawah masih posisi aman 214, tapi kalau sudah lewat ke angka 206 cenderung masih posisi konfirmasi apakah mau ke bawah lagi atau dia akan melanjutkan pantulannya. Perhatikan untuk bandar Poren. Bandar Poren sudah ngambil teman-teman si Toto ini dari sejak tanggal 26 Maret. Tuh perhatikan Poren ngambil ya 26 Maret. Bandar lokal pernah sempat ngambil, cuman dia turun lagi. Mungkin tinggal 1/4-nya barangnya teman-teman. Karena ngambil terus keluar agak dalam dikit, cenderung dipertahankan di area sini. Seperti yang tidak diizinkan untuk naik.
Tetapi tidak diizinkan untuk naik, ternyata si Bandar Poren terus makan barang itu dikit-dikit gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya si Bandar Poren terus ngambil, kita lihat Bandar Poren siapa sih yang ngambilnya ya. Cece, mudah-mudahan Cece nih teman-teman ya. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 8 April aja ya, 8 April aja. Cece nguasain teman-teman, urutan pertama dari 8 April Cece jualan, ngambil 3.000, jual 900, sampai jual 1.000, berarti tinggal 2.000 lagi, 2.700 lebih ya, 2.700 teman-teman tuh ya. Cece jadi masih ada, Cece masih ada teman-teman, artinya Cece sudah mulai akumulasi lagi yang memaaf harga dia tapi belum jualan juga, mudah-mudahan bisa jualan ke level 22. Karena secara akumulasi sudah ada, maaf harga sudah ada, teman tinggal jualan aja kan berarti. Kita cek di tanggal 25-nya, jualan nggak Cece? Cece tidak jualan teman-teman ya, kita cek tanggal 24, tidak jualan juga, kita cek tanggal 23, tidak jualan juga teman-teman, 22, tidak jualan juga teman-teman ya, 21, tidak jualan juga, artinya si Cece cenderung menahan dan menunggu teman-teman ya. Tinggal tunggu konfirmasi aja bandar lokalnya teman-teman ya, mengizinkan kan naik gitu kan. Si Cece malahan ngambil ya, malahan ngambil tidak terjadi ini bandar lokal teman-teman ya. Maaf bandar Poren ya, tapi Cece. Oke teman-teman ya, Toto si Cece masih ada. Target di sini aja teman-teman karena suka susah ditembus, artinya kita bikin target aja di sini gitu kan biar ketembus aja. Nah, target keduanya kalau ini ketembus teman-teman ya, bisa sampai ke level 236. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman Toto, teman-teman jauh usah tinggi-tinggi dulu gitu kan. Target tanggal 27 04 25. Nah, kan 244 di sini saya di mana saya sini? Nah, kan 240-an di sini. Targetnya di sini aja, teman-teman ya. Kalau ke sini kejemput, tapi kalau ke atas dikit ya cenderung teman-teman harus ini agak alot, teman-teman ya. Mirip apa yang alot itu ya? Demas, teman-teman itu. Demas alot itu, teman-teman ya. Hanya pingin berapa persen aja susahnya minta ampun, teman-teman. Padahal cuma merebutin sekitar 15%-an ya, teman-teman si Demas itu. Tapi 11 Pro kan. sedikit doang teman-teman ya, targetnya sedikit. Ke harga murahnya aja, nggak jauh-jauh. Kalau pengen harga tinggi sini silahkan aja ke 300. Cuman yang ini kan jarak berapa tahun nih, dari tahun 2021 di apalagi tahun 2022, 1 tahunan, ini sudah jarak berapa tahun ya. Ini 910 Toto itu. Coba lihat Toto di sini berapa P rasionya. Mudah-mudahan di bawah banget teman-teman ya. Tapi fundamental ini teman-teman. 910 berarti fundamental ini mah. Ini urusan dengan fundamental. Jadi kalau fundamental ya urusannya dengan LK lah teman-teman ya. LK bagus, kadang-kadang si Poren sudah tahu teman-teman ya. 59 ke 107 teman-teman, berarti tinggal 2 kali lagi ya, tinggal 2 kali lagi. Ya di sini aja cukup lah teman-teman ya. Ini ke 8, ini 9 kan. Ini 10 kan. Tapi kalau teman-teman yakin dengan dia mau biarin aja gitu kan, bagian dividen juga kan dia serta ini kan. Bagian dividen kan. Bagian dividen teman 68 21 perak tuh. Kita hitung dividennya ada nanti ya, harga wajarnya berapa ya teman-teman, kita hitung nanti ya. Kita tahu ini HW harga wajar. Mudah-mudahan keburu ya, karena beberapa emiten belum dibahas juga harga wajar. Baik, kita lanjut ke MNCN teman-teman ya. Ini mah sudah ketahuan. Nah, ini milik Bandar MNCN. Nah, ini mah walaupun nyangkut di atas Prajaya terus teman-teman ya, kejemput teman-teman ya. Cuman teman-teman harus tahu di mana nanti teman-teman target untuk kenaikannya dan nanti penurunan di mana. Perhatikan teman, MNCN sudah downtrend banget. Perhatikan ya. Dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2016. Up dikit kan, turun lagi kan. Nah, berarti targetnya teman-teman jangan ke level sini untuk sementara waktu. Ke level di bawah harga yang agak atas dikit, teman-teman. Di sini kan turun, terus di atas kan. Nah, paling mentok harga murahnya aja, teman-teman di sini 739 juga dari tahun berapa belum di-up lagi. Tahun 2023, 2024 tidak jalan kan. Nah, ini 4.68 teman-teman MNCN itu untuk coba cek di sini MNCN. Berapa sih PR rasionya? Kinerjanya. Kinerja berdasarkan laba teman-teman. 3. Nah, tinggal 1 kali lagi berarti teman-teman ya. Nah, MNCN teman-teman ya targetnya berarti ini kan sudah mulai di-up nih teman-teman ya.
Semua di uptrend nih, dia harus bisa melewati ini nih teman-teman ya. Sudah harus bisa melewati ini. Di angka berapa? Di angka 298. 298 dilewati ke level sini aja teman, 309. Cenderung akan uptrend nih teman-teman ya. Kasih kasih target di sini ya. Target dulu teman-teman. Nanti kalau dia target ya udah rendah banget harganya teman-teman ya. Udah rendah banget ya. Tapi kalau teman-teman udah saatnya average ini. Kalau teman-teman yang punya harga di atas average aja gitu kan. Oke teman-teman targetnya ya. Ini targetnya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dilewatin kan. Bagus berarti ini tanda-tanda kenaikan di sini ya. Oh penurunan ini teman-teman ya. Sudah lewatin juga dengan baik. Lagi tanggal 8 ikutan nggak dia? Ikutan teman-teman tuh ya. Ini dapat tahap konfirmasi berarti ini. Ini si ekor hijau. Ini si ekor merah kan di sini kan satu sejajar teman-teman biarin aja ya kalau sejajar. Berarti yang ini terputus, yang ini yang aktif. Ada yang namanya gap teman-teman ya. Ada gap MA10 sudah menuju ke atas, MA20 pun demikian uptrend ya. Tinggal tunggu aja. Ini tanda kenaikan ya. Sedikit tanda kenaikan tapi sudah lihat kan. Perhatikan nanti teman-teman kalau dia turun ke level ih bagus teman-teman ya. Cuma di sini doang dia nih untuk naik itu juga gara-gara gap teman-teman ya. Ini mudah-mudahan sebagai titik tolak ya teman-teman ya. Berarti si MNC ini secara MA bagus, MA10 menuju ke atas di bawah candle si maaf ya di bawah candle MA11 MA20 ke atas, dikit lagi menyentuh MA200. Perhatikan bandar Poren ke atas. Lokal pun sama ke atas. Artinya lagi terus diakumulasi di harga murahnya karena cenderung dia itu cenderung istilahnya 723 aja murah. Ini harga murah banget. 723 teman-teman agak santai dikit aja teman-teman ya. Ini ke 715 bisa teman-teman ya. Ini harga murahnya soal di sini. Ya, harga murahnya. Nah, sekarang sudah mulai murah banget. Ya teman-teman tinggal melakukan perencanaan aja ketika teman-teman dia tidak bisa melewati ini cenderung ditahan di sini terus dia kembali lagi ke bawah berarti kan mau menuju ke harga bawahnya banget yang H231. Nah, di situ teman-teman yang namanya perencanaan itu perlu teman-teman ya. Oke teman-teman untuk MNCN seperti itu ya pungutan bandar lokalnya sama bandar porenya bagus banget. Jadi lagi-lagi ketika downtrend dia diambil ketika naik memaaf harga teman. Smart money juga belum jualan. Perhatikan smart money belum jualan. Ini udah banyak banget smart money teman-teman ya. Tinggal nanti mungkin ada jualan besar-besaran tunggu aja. Tapi sementara ini masih posisi uptrend. Ya, target sedikit lagi ke angka 280 terus dia target ke angka 300. Cukup sampai di situ dulu nanti kita lihat koreksinya. Kita lihat koreksinya, kita lihat MA11 sama MA20-nya. Oke. Smart money kemarin masuk lagi teman-teman ini di harga ini ya. Step 1, step 2, step 3. Tapi di sini kan bukan step penurunan, cuma di sini doang penurunan sama di sini nih. Ada dua. Nah, penurunan sini aja nih. Jadi dia cenderung makan bermain di sini enggak nih teman di angka 265 nih. Tak 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 tak, tak akan lebih bagus gitu. Tak 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 deng atau tak 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 deng gitu kan. Kalau mau dia turun ke level 258 masih aman. Kenapa? MA10 kan masih di bawah kena sama MA20. Masih cenderung aman. Kecuali kalau dia lepas M sini sampai sini, nah berarti sudah di bottom 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti kalau dia menjadi ke bawah artinya dipertahankan di arah ini, teman-teman. Mudah-mudahan ada pantulan kalau terjadi penurunan gitu kan. Kalau sekarang tinggal posisi uptrend nah karena maaf si bandar lokal atau buat cenderung terus jualan, maaf terus ngambil ya. Udah keren banget ini teman-teman ya si MNCN ini. Dan satu lagi ada bandarnya, tenang aja ya. Gema ya, Gema Geraha Sarana Tbk. Ini udah berapa lama teman-teman ya? Satu kali lagi deh. Wis, Gema keren teman-teman, udah di bawah banget. Jangan ngambil dulu. Nah, inilah yang suka ditemu. Wah, udah turun bawah nih, perhatikan di sini sejarahnya. Ya. Ini lagi posisi downtrend, bandar lokal sama Pona lagi jualan. Biarkan aja dulu, teman-teman. Bandar lokal dan Pona jual, biarkan aja dulu karena ingin jualan ya, ikan ingin jualan, teman-teman. Biarin aja dulu ya. Jangan ngambil dipaksakan. Biarin aja dulu sampai dia ke level di mana MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena bandar lokal dan Pona jualan berarti harus tunggu konfirmasi bandar lokal dan Pona beli, teman-teman ya. Harus ada akumulasi ya. Gema, coba lihat di sini Gema. Nah ini ya teman-teman ya emiten-emiten sepertinya harusnya teman-teman sudah mulai di watchlist karena sudah turun tuh perhatikan tuh turun dikit lagi teman menyentuh harga murahnya di angka 73 ya di angka 73 ini cenderung bandar lokalnya nih dem. Tapi kalau sekarang lagi bos posisi downtrend maka biarkan aja
ya 10 tahunan sedikit lagi menyentuh harga 72-nya. Nah, jadi posisinya lagi dijual terus teman-teman ya. Ini PRS berapa? 152. Artinya ini milik bandar teman-teman ya. Udah ketahuan milik bandar ini mah. Bandar pinginnya ya jualan di harga atas. Kenapa kasih di atasnya lama? Di sini kan lama teman di sini. Lama kan, artinya si bandar Polen, si bandar itu ini jualan susah siapa yang ngambil sih gitu kan. Nah diharapkan ketika seperti ini pingin diambil diambil kok murah nih gitu kan. Dan betul kan pernah diambil nih sama teman-teman kita ya. Kalau mau teman-teman tunggu aja ya. Karena masih ada proses lagi yang namanya dia membuat psikologis kita terganggu dengan cara sideways panjang di sini sideways panjang. Nah, teman-teman berharap sih, oh ya udah sideways nih gitu kan. Tapi di sini smart money nggak ada yang masuk. Perhatikan masuknya cuma sekali, dua kali, cenderung seperti yang tidak tertarik. Teman-teman cenderung seperti yang tidak tertarik ya. Kita lihat Gema ini 8 PE rasionya sekarang di angka 152. Ini sudah peak milik bandar teman-teman ya. Apalagi kalau dikasih tahu di sini teman, kalau ini sudah 100 200-nya. Bagus teman-teman ya. Secara apa namanya? Secara LK juga bagus teman-teman ya. Dari 14 ke 18. Revenue dari 1,2 triliun ke 1,4 meningkat ya. Hutangnya coba hutangnya 0, hutangnya gede teman-teman. Oh, hutangnya yang gede teman-teman ya nih. Equity-nya 434 miliar, hutangnya 444. Berarti kan melebihi equity, teman-teman. Hati-hati hutangnya ya, boros ini hutangnya. ROE-nya kecil 4,23, teman-teman ya. Oke, teman-teman, hati-hati ya, walaupun ini istilahnya milik bandar tapi hutangnya gede, teman-teman ya. Hutangnya gede, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja, teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan Gema, teman-teman ya, tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Dan saran saya dari syarat lagi dari saya, usahakan ya, usahakan bandar lokal dan foreign ngambil lagi. Nanti setelah di bawah lihat smart money itu masuk atau tidak. Kalau smart money sudah masuk, teman-teman ya, bandar lokal sudah masuk, bandar foreign masuk, 3 syarat terpenuhi, teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya aja ya. Kalau sekarang jangan posisi pengambilan, biarkan aja dulu. Biarkan dia si bandar mau melakukan kenaikan kemanapun silahkan aja. Nanti ke depannya ini tanda-tanda kenaikan teman-teman di angka 117. Di sini juga ada gap teman-teman di angka 142 teman-teman. Terus di atasnya apalah ada lagi? Perhatikan di sini ada enggak ya? Nah, di sini ada satu teman-teman di angka 200 teman-teman. Ini bisa ke berapa kata ini bisa ke setengahnya teman-teman. Ke angka 241 aja bisa atau kan ke angka sini di angka 173 juga bisa teman-teman. 200 terus ada lagi enggak tanda-tanda kenaikan? Di sini tidak jelas, tidak ada di sini doang. Di sini bagus cenderung ini benar-benar bandara cenderung bagus teman-teman ya. Tidak mengasih tanda-tanda kenaikan di area sini teman-teman ya. Oke, thank you. Sayangku. Ya, seperti itu teman-teman. Oh, di sini ada nih. Nah, tanda kenaikan. Sampai sini aja dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah teman-teman kalau sudah di bawah bottom banget ya. Di angka berapa nih? Di angka 72-an ya, kasih kabar saya ya. Di angka 72-an kasih kabar saya, teman-teman ya. Karena situ harga murah, teman-teman. Kalau saya biar aja nih, biarkan si bandar mengikuti kemauan dia sendiri ya. Oke, teman-teman, untuk sementara ini jadi si Gema ini posisinya jangan diambil dulu ya. Walaupun ada kenaikan, biasanya ada kenaikan sementara seperti halnya dem. Nah, seperti dem gitu kan, pakai shadow ke atas tapi ditekan lagi ke bawah karena pingin keluar. Ya, pingin ke bawah, maaf teman-teman. Pada laporan keluar, bandar lokal keluar. Cenderung kenapa jalan katanya ini lagi turun ke bawah nih pasti ada pantulan orang bandar lokal dan foreign jualan. Nah, kecuali kan mereka sudah punya duit nih. Ya mereka sudah punya duit karena jualan lumayan besar gitu kan. Nah, tinggal nanti tunggu pungutannya aja dari bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Sementara ini nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya ya. Sekian terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus saya berpesan kepada teman-teman ya. Pesan ya. Seperti biasa teman-teman ya, upayakan carilah emiten-emiten yang berfundamental baik. Terus teman-teman yang suka ngambil harga di bawah, lihat
ketika si emiten itu melakukan penurunannya seperti apa, ya. Nanti kalau ada kenaikan, manfaatin kenaikan sementaranya. Kalau dia tidak bisa menembus area-area gunung sebelumnya, teman-teman ya, upayakan teman-teman itu cukup sampai di situ. Dan satu lagi, teman-teman ya, bersyukur dengan apa yang didapat. Ingat sekali lagi apa? Bersyukur dengan apa yang didapat. Bagi teman-teman yang mempunyai emiten gocapan, harap bersabar. 3S, ingat 3S apa? Sabar, sabar, dan sabar, teman-teman. Yang punya FCA, teman-teman yang berani di harga FCA, teman-teman. Ingat rumusnya 4S, sabar, 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 dan sabar yang keempatnya. Oke? Mungkin seperti itu pesan-pesan dari saya, teman-teman ya. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman sehat sentosa dan ciao.